Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi di channel Om Pendi Fisik. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi, tapi khusus untuk edisi penyelesaian soal-soal berkaitan dengan titik berat. Oke ya, sebenarnya ini gampang sekali, tapi nggak apa-apa kalau kita bahas sebagai contoh aja. Langsung aja yang pertama, yaitu kita di sini kita diminta untuk menentukan letak dari titik berat dari bangun seperti ini. Nah, bangunnya terletak di diagram X-Y. Nah, kalau kita menentukan letak titik berat X0, Y0, oke, maka di sini kita bagi menjadi beberapa bangun. Jadi boleh ini bangun 1, nanti ini bangun 2, ini bangun 3, boleh. Tapi saran saya untuk membagi beberapa bangun itu sebaiknya kalian gunakan yang paling sedikit saja, biar perhitungannya lebih simpel, lebih cepat. Jadi kalau saya, maka ini saya bekas menjadi 2 bangun. Ini bangun 1, yang atas ini bangun 1, bukan bangun tidur, bangun 1, yang ini bangun 2. Nah, jadi ini bangun 2 berupa persegi panjang, bangun satunya juga persegi panjang juga. Nah, langkahnya seperti ini. Selanjutnya di bangun 1 ini kita tentukan letak titik beratnya di mana. X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Nah, ini caranya. Kita lihat ini di sini. Ini titik beratnya kan di sini. Kalau kita tarik garis ke bawah, jadi pas tengah-tengahnya 8, berarti berapa? 4. Berarti X1-nya berarti 4. Y1-nya berarti di sini. Nah, ini berapa nih? Antara 8 dan 6. Tengah-tengahnya berarti 7. Berarti Y1-nya 7. Nah, nanti terus luas bangun ke 1. Karena dia bangun luas kan berarti kita gunakan luas. Luas ke 1 karena persegi panjang. Berarti ya panjang kali lebar. Panjangnya ini 8. Kali lebarnya berarti ini 6 ke 8 berarti 2. Jadi sama dengan 16, atau ditulis ini nggak usah ditulis nih, lebih enak ya, lebih cepat. Jadi tetap aja biarkan 8 kali 2. Ini saya kasih triksnya. Oke, yang kedua untuk bangun kedua, maka di sini kita tentukan X2-nya berapa, Y2-nya berapa, A2-nya berapa. Nah, maka X2-nya berapa? Ya tetap sama 4. X2-nya 4. Y2-nya berapa? Di sini. Ini 6, berarti tengah-tengahnya 6. Berarti 3. Nah, ini 3. Berarti Y2-nya 3. Luasnya berapa? Panjangnya ini kan 2 ke 6 kan 4. Kali lebarnya ini kan 6. Jadi 4 kali 6. Oke, sudah selesai menentukannya, baru kita mencari X0-nya. X0-nya jadi sama dengan X0 kan X1 kali A1 ditambah dengan X2 kali A2, gampang ya rumusnya, dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Jadi akan kita peroleh sama dengan X1-nya, ini tadi kita sudah cek sama dengan 4. 4 kali A1-nya sama dengan 8 kali 2, 8. 8 kali 2. Sorry. Oke, ditambah dengan agak lelet ya. Oke, X2-nya berarti 4. 4 X2 ini loh, ini kan 4 kali A2-nya 4 kali 6. 4 kali 6. Nah, dibagi dengan luas 1 yaitu 8 kali 2 ditambah dengan luas 2 4 kali 6. Nah, ini cara mudahnya menghitung ya. Perhatikan.
cara mudah menghitung. Karena di sini semuanya mengandung angka 4, berarti semuanya saya bagi angka 4 di setiap bagian. Ini habis angka 4-nya. Bagian yang ini saya hilangkan 1, bagian yang ini saya hilangkan 1. Ini enggak ada 4, tapi ini bisa dipecah menjadi 8-nya sisa 2. Nah, dibagi 2 lagi bisa. Ini 2-nya ini kecoret, dengan ini kecoret. Nah, ini semua harus terbagi 2. Ini juga gitu, dibagi 2, sisa 2. Ini dibagi 2, sisa 3. Nah, sehingga sisanya tinggal, yang ini tinggal 8 aja. Yang ini 2 kali 6, 12 tambah 8, berarti yang atas tinggal 20 dibagi dengan ini 2, ini 3, 2 tambah 3 berarti 5. Oke, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, sudah ketemu X0-nya. Sekarang tinggal mencari Y0. Nah, Y0 sama Y1, rumusnya sama ya, Y1 kali A1, Y1 kali A1 ditambah dengan Y2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2, berarti sama dengan Y1 nya 7, A1 nya ini 8 kali 2, 7 kali 8 kali 2 ditambah Y2 nya 3 kali luasnya 4 kali 6. Ini loh ya, luasnya 4 kali 6 dibagi dengan, nah berarti luas 1 8 kali 2 ditambah dengan 4 kali 6. Maaf tidak, karena ini ada kendala dengan pensil saya ya, jadi ini tidak saya hitung semuanya aja, nanti silahkan dicek sendiri. Ini 8, ini dibagi 8 habis ya. Ini dibagi 8 berarti butuh 4 sama 2, berarti ini sisa 3. Saya bagi 8 berarti ini sisa 4 sama 3 juga. Gitu ya. Sehingga bawah tinggal 2 tambah 3 5, yang atas tinggal 2 kali 7 14, 3 kali 3 9, 9 tambah 14 berarti 20 berapa Rek? 23 ya. Oke, 23 dibagi dengan bawahnya tadi adalah 5. 23 tambah 5, mana yang paling mendekati? Nggak usah dihitung, bisa aja opsinya mana yang paling mendekati 2, berarti 4,6 ya. Berarti jawabannya adalah 4,6. Sehingga kita tuliskan nanti Z0-nya, Z0 titik beratnya. Sorry ini ada masalah dengan pensil saya. Sama dengan X0 titik koma Y0, responnya sangat lama, berarti sama dengan nulisnya ya 4, X0 nya kan ketemu 4 titik koma 4 koma 6. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, sebetulnya ada gampang ya, jadi cara menentukannya seperti ini. Tapi sebetulnya kita itu kalau mengerjakan seperti ini nggak harus dihitung semuanya seperti contoh ini ya, mencari X0 ini nggak usah dicari kalau bendanya sudah seperti ini. Oke, ini kan titik seimbangnya, ini kalau kiri dengan kanan kan sudah simetris, mesti titik beratnya untuk X mesti akan ada di garis ini atau di X sama dengan 4. Jadi nggak usah dihitung sebetulnya 4 ini, dibayangkan aja ketemu 4. Nah, kita hanya perlu mencari yang Y saja.
Itu sebetulnya. Contoh lagi seperti ini ya. Contoh seperti ini kan, ini tebalnya ini 1, ini juga tebalnya 1. Nah, maka letak titik beratnya pasti untuk Y-nya pasti di garis ini. Wes nggak kira pindah. Pasti nanti Y0-nya. Nah, Y0-nya itu pasti sama dengan 2. Nggak usah dihitung. Tinggal mencari X-nya. X-nya nanti di mana? X ini kan levernya 4, ini kan 2. Kalau saya X-nya saya letakkan 2, pasti nggak imbang. Kenapa? Karena ini ada yang kosong. Pasti nanti akan 2 geser ke situ, 2 lebih. Sehingga kalau saya menemui soal seperti ini, maka yang akan saya jawab, yang saya cari Y-nya yang ketemu 2. Nah, yang X-nya yang di atas 2. Berarti paling mungkin adalah antara A dan E. Nah, A nggak mungkin, kenapa? X-nya sepertiga. Masa X-nya di sepertiga sini? Nggak mungkin, nggak imbang. Jadi bukan titik beratnya. Paling imbang yaitu 2 lebih. Berarti jawabannya nggak usah dihitung, akan ketemu E. Oke, tapi di sini kalian perlu belajar untuk menghitung ya, karena biar kita nggak akan selalu bisa dengan tebak-tebakan seperti ini. Sama caranya. Jadi kita jadikan 2 bangun. Nah, ini saya anggap gini caranya kalau ada model kosong seperti ini. Kamu kan biasanya ini bangun 1, ini bangun 2, ini bangun 3 gitu ya, atau dibalik bangun 1, bangun 2, bangun 3 gitu ya, boleh. Tapi kalau model seperti ini akan gini, yang besar ini bangun 1, jadi yang besar ini bangun 1, dan yang kosong ini bangun 2. Nah, ini sebagai bangun 2. Kalau kosong nanti jangan X1 kali Y1, X1 kali A1. Tapi nanti X1 kali A1 biasanya plus menjadi A1 kali X1 min A2 kali X2. Untuk yang kosong dikurangi. Gitu caranya. Oke, dari sini. Oke. Ini bisa kita tentukan bahwa X1-nya kan pasti karena tengah-tengahnya ya, soal ini gambarnya nggak simetris, ini harusnya 2. Karena panjangnya 4, tengah-tengahnya 2. Y1-nya berarti atasnya 4, berarti tengah-tengahnya juga 2. Ini ya. A1-nya berarti 4 kali 4. 4 kali 4. Oke, yang X2 benda ini kan titik beratnya di sini 2, kalau saya tarik berarti pas di berarti di titik 1 ya, berarti X1-nya sama dengan 1, X2-nya berarti pas garis ini. Nah, di tengah-tengahnya antara 3 dan 1 berarti 2. Berarti Y2-nya sama dengan 2. A2-nya berarti kalikan berarti ini panjangnya 2, lebarnya juga 2, berarti 2 kali 2. Nah, sorry, pensil saya ada masalah nih ya. Langsung mencari X0. Berarti X0-nya sama dengan berarti X1 kali A1 ditambah dengan X2 kali A2 sorry ya, bukan ditambah. Kenapa? Karena yang A2 ini kosong, berarti min. Nah, ini kalian nanti hati-hati. Bawah berarti juga gitu, berarti A1 min A2. Berarti sama dengan, masukkan aja, X1-nya nilainya adalah 2, A1-nya 4 kali 4. Saya suka gini, nggak usah dihitung 4 kali 4, 16. Tulis aja 4 kali 4 gini. Dikurangi X2-nya 1. Oke, A2-nya 2 kali 2. Kenapa? Enak ngitungnya kita. Jadi nggak ada pakai bilangan besar. Oke, bawahnya berarti luas 1 4 kali 4. 4 kali 4 min luas 2 berarti 2 kali 2. Oh, semuanya ada 4. Berarti saya tiap bagian saya bagi dengan 4.
Jadi yang ini 4-nya salah satu saya buang, yang ini 4-nya berarti ini yang kecoret, yang ini 4-nya ini kecoret, tapi ini sisa 1 loh ya, sisa 1, ini 4-nya kecoret juga. Sehingga yang bawah tinggal 4 dikurangi 1 berarti 3. Yang bawah saya hitung dulu, ingat 3. Yang atas 2 kali 4 8 dikurangi 1 berarti 7. Nah, berarti sama dengan 21/3. Cocok kan? X-nya 2/3. Enggak dihitung loh, cocok. Fisika itu gampang ya, jadi nggak perlu dihitung sebetulnya bisa. Nah, oke ya, itu cara menentukan letak titik berat. Oke, ini ada contoh lagi. Nah, ini sama, kerucut pejal dan silinder. Kerucut pejal. Oke, ini maaf ini ya, ini salah ketik. Ini harusnya adalah kalau pejal dan berenggan nanti kita nggak bisa digabungkan secara langsung ya. Ini maksudnya adalah sama-sama pejal, kerucut pejal dan silinder pejal. Ini sorry, silinder pejal, maksudnya gini. Nah, mungkin digabungkan menjadi seperti gambar. Nah, kenapa kalau nggak sama-sama saja nanti bendanya nggak homogen. Penentuannya ya nggak boleh digabungkan dengan cara biasa, harus dieksperimenkan sendiri. Jadi bagaimana menentukan koordinat dari titik berat untuk benda dari titik A? Berarti aja kita mencari x0 dan y0 nya. X0 nya lagi-lagi nggak usah dihitung, apakah dengan dia simetris di titik 20. Berarti sudah pasti x0 nya pasti sama dengan 20. Nah, nggak usah dihitung, kita tinggal mencari y0. Nah, sama dengan berapa? Caranya sama dengan tadi. Jadi ini kita pecah, ini sebagai bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Nah, bangun yang pertama karena kerucut, kalau pejal itu ada di 1/4-nya ketinggiannya. Ketinggiannya berapa sih ini? 20 ke 60? 40 ya. 40 berarti kalau 1/4-nya, berarti kan 1/4 ketinggian. Ini 1/4 dari ketinggian, berarti sama dengan 1/4 dari 40, berarti 10. Berarti kalau kita lihat dari titik ini ke sini berarti tingginya 10. Kalau dilihat dari bawah, ini ke sini aja sudah 20. Ke sini berarti 10. Berarti untuk Y1-nya pada kerucut pejalnya berarti sama dengan 20, karena melihatnya dari bawah ini ya, ini ke sini sudah 20. Naik lagi ke sini sebesar 1/4 T, yaitu 10. Berarti 20 plus 10. X1 nya lupa tadi nggak ya, tapi X1 nggak usah dihitung X0 karena dia simetris. X1 nya berapa? 20. Nah, sekarang kita tidak gunakan luas tapi kita gunakan volume. Kenapa? Nah, karena bendanya pejal. Kalau pejal yang digunakan volume. Kecuali luasan atau bola berungga itu gunakan luas. Kalau ini kita gunakan volume. Volume kerucut gimana? 1/3 kali alas kali tinggi. Alasnya apa? PR kuadrat. Jari-jarinya berapa? 10. Berarti pi kali 10 kuadrat. Kali tingginya berapa tadi? 40. Nah, sekarang dari X2 sama. X2 kan ini ya, ini benda kedua ini benda kedua. Berarti letak titik beratnya di sini. Kalau kita tarik dari ke bawah 20, X2-nya. X2-nya 20. Maka Y2-nya sama dengan, maaf ya pensilnya ada error,
Jadi ini 20 berarti ini 10 karena tingginya ini 20 berarti separuhnya kan 10. Jadi X Y2 nya 10. Nah, volume 2 oke. Jadi volume 2 sama dengan karena dia luas tabung berarti alas kali tinggi ya, alasnya berarti PR kuadrat, PR R nya yaitu 10 tadi, 10 kuadrat kali tingginya adalah 20. Nggak usah dihitung dulu seperti ini biar kita lebih simpel. Oke, sekali lagi untuk X0 nggak usah dihitung. Kenapa? Karena X1 nya 20, X2 nya 20, mesti X0 nya juga akan 20. Jadi itu kuncinya. Kalau nilainya sama maka X0 nya akan sama. Kita akan hanya mencari Y0. Y0 berarti sama dengan Y1 kali A1 ditambah dengan Y2 kali A2 B ditambah dibagi dengan, sorry bukan A tapi volume, lagi-lagi depan volume 1 ya, sorry ya, dibagi dengan volume, mudah-mudahan ayo please pen, volume 1 ditambah dengan volume 2. Nah, sorry. Berarti sama dengan Y1 nya ini 20 tambah 10 kan 30 ya. 30 kali volume 1 nya sepertiga pi R nya 10 kuadrat kali 40, oke, ditambah dengan Y2 yaitu 10, A2 nya berarti pi kali 10 kuadrat kali tingginya 20 ini ya, dibagi dengan volume 1 saya tulis lagi sepertiga pi kali 10 ya Allah, kuadrat kali 40 ditambah volume 2 berarti pi kali 10 kuadrat kali 20. Oke, dari sini semua bagian ada pi, maka pi nya tak coret, pi nya dicoret. Semua bagian ada 10 kuadrat, ini juga saya coret, nggak mau dicoret, paksa dicoret, ini juga saya paksa dicoret. Nah, semua bagian mengandung 20, saya coret, ini sisa 1 ya, semuanya yang dicoret ini sisa 1. Kalau perkalian pembagian dicoret sisa 1 maksudnya. Ini saya bagi 20 sisa 2. Ini saya bagi 20 sisa 2. Sorry, lelet. Jadi tinggal ini sepertiga boleh dicoret? Enggak boleh, karena yang mengandung sepertiga hanya ini saja, yang ini enggak ada. Jadi enggak boleh dicoret. Berarti ini hanya tinggal sepertiga kali 30, 10 kali 2 berarti 20 ditambah 10 berarti 30. Nah, kalau kecepatan diambil sendiri, cara berpikir cepat ya. Ini juga gitu. Ini sisa 2 berarti 2/3. 2/3 tambah 1 berarti
5/3. 5 per 3. Nah, 2/3. Ini yang sepertiga kali 2 rek, 2/3. Tambah 1 berarti yang 5/3. Oke, 30 bagi 5/3 berarti sama dengan 30 kali 3, 90 bagi 5 berarti sama dengan 18. Gitu ya. Bener ya? Nah, 18 sudah sama dengan 18. Oke, dengan begitu berarti Z0-nya atau letak dari titik beratnya kan X0 sudah nggak perlu dihitung. Jadi dalam kurung X0-nya sudah ketemu 20 karena bandanya simetris. Oke, koma Y-nya berarti 18. Selesai. Oke, itu ya. Coba untuk kalau yang bendanya ini berunggal semua, silahkan nanti untuk PR kalian buat latihan sendiri. Mungkin untuk penjelasan tentang contohnya demikian dulu. Mohon maaf ya, pensilnya agak error, lemot tadi sehingga susah untuk menulis. Tapi saya kira yang paling kalian butuhkan adalah bagaimana langkah-langkahnya. Yang penting kalian bisa mendengarkan langkah-langkahnya itu aja, sehingga kalian nanti bisa mencoba untuk melatih sendiri. Selamat berlatih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.